Pemirsa TVRI yang budiman, sungguh suatu kama baik dapat berjumpa lagi bersama saya, host Darwin Irawanto, tentunya pada acara Lentera Dhamma. Maka untuk itu, perkenankanlah saya membagikan salam Buddhis kepada kita semua. Sukihotu Namo Buddhaya. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah berpolitik ala Buddhis. Bagaimana pemirsa? Sungguh suatu pembicaraan yang menarik sekaligus menantang, bukan? Nah, untuk itu telah hadir bersama saya seorang dosen, guru pendidikan agama Buddha, dan tentunya seorang praktisi Dhamma, Bapak Hasdi, SSI, MSI. Ya, Pak Hasdi, ya. Apa kabar? Nama budaya. Nah, pemirsa, tentu Anda tidak sabar lagi, bukan? Untuk itu, mari kita mulai. Pak Hasdi, ya. Berbicara tentang politik, ini kaitannya dengan agama, itu seperti dua hal yang berbeda, bahkan cenderung bertentangan. Acap kali, seorang tokoh politik enggan berbicara soal agama. Demikian pun seorang tokoh agama enggan menyoal soal berpolitik. Itu bagaimana menurut Pak Hasdi? Iya, kalau kita melihat agama itu kan mengajarkan kedamaian. Sedangkan kalau bicara politik, biasanya orang itu jadi tegang. Nah, tetapi sebetulnya antara agama dengan politik juga itu ada hubungannya. Memang kalau kita lihat landasan daripada agama, agama itu berlandaskan pada kemoralan, kemudian keyakinan, dan juga tadi kedamaian. Sedangkan politik cenderung pada kekuasaan atau kekuatan. Oh, jadi kira-kira seperti itu. Pasti ternyata politik dengan agama itu bisa disandingkan sebenarnya karena sama-sama membawa ke suatu kedamaian. Iya. Gitu. Kita lanjut, Pak Hasdi. Kira-kira di dalam, apakah ada ayat atau kutipan di dalam kitab Tipitaka yang menyoal mengenai pedoman-pedoman berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Memang ada. Mungkin saya akan bacakan kutipan daripada ayat Dhammapada. Di dalam Dhammapada ayat 258 dikatakan, seseorang tidak dapat dikatakan bijaksana hanya karena ia banyak bicara. Tetapi orang yang damai tanpa rasa benci dan rasa takut dapat disebut orang bijaksana. Kemudian kita lanjut kepada Syair 84. Seseorang yang bijaksana tidak berbuat jahat demi kepentingannya sendiri ataupun orang lain. Demikian pula ia tidak menginginkan keturunan, kekayaan, pangkat atau keberhasilan dengan cara yang tidak benar. Orang seperti itulah yang sebenarnya luhur, bijaksana, dan berbudi. Nah, memang dari kutipan ini tidak ditegaskan mengenai politik. Tetapi dengan dasar kutipan Dhammapada ini, kita bisa mengatakan bahwa kalau seandainya kita akan berpolitik ala Buddhis, maka dasarnya itu adalah cinta kasih dan demi kebahagiaan masyarakat. Ya. Wow, sungguh menarik sekali atas penjelasan dari Pak Hasdi. Jadi ternyata ada juga ya kutipan di dalam kitab Tipitaka mengenai cara-cara berpolitik yang sehat, ya, di mana tujuannya adalah untuk membawa kedamaian, cinta damai, seperti itu kira-kira Pak Hasdi ya. Oke, kita lanjut lagi Pak Hasdi menyoal tema kita, ya. Nah, ini kita sedang kurang lebih masuk ke dalam tahun-tahun atau momen-momen politik, Pak Hasdi. Ya. Nah, kira-kira ya, untuk konsep
atau tatanan perpolitikan kita di Indonesia ini, apakah sudah sesuai, sudah relevankah, sudah sesuai dengan konsep dalam Buddhisme itu? Gimana itu pasti? Apakah ini dia sudah mengarah baik atau sedang buruk-buruknya atau bagaimana pasti? Ya, jadi tahun depan, tepatnya pada tanggal 14 Februari, kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi, memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR, DPRD, provinsi maupun kota, kabupaten. Nah, tentunya ini momen yang sangat penting dan ini tidak terasa waktunya. Tidak sampai setahun lagi kita sudah akan memasuki. Nah, makanya tahun ini walaupun masih 2023 sudah dikatakan tahun politik. Nah, yang harus kita ingat di sini bahwa kaitan tadi agama dengan politik yang biasa terjadi adalah terjadi politisasi agama. Nah, ini yang biasanya bermasalah. Ya, begitu juga kalau agama mempolitisasi juga tidak benar juga. Ya, jadi sebetulnya masing-masing ada wilayahnya, ada skupnya. Nah, makanya kalau kita perhatikan di organisasi-organisasi yang ada, khususnya kita organisasi Buddhis, itu masih mencantumkan untuk tidak berpolitik praktis. Tetapi mereka juga tidak melarang kalau misalnya pengurus itu ada yang berminat misalnya mengikuti partai politik, misalnya menjadi calon legislatif yang seperti ini lagi marak, ya silakan. Oke, sangat menarik Pak Hasdi. Jadi kira-kira ini dalam momen atau suasana politik ke depan ini itu kondisinya itu di dalam berpikir ala Buddhis ini semakin memburuk ya kira-kira begitu Pak Hasdi? Ya, kalau kita melihat dari pada zaman Sang Buddha sendiri kan sebetulnya juga melakukan gerakan politik. Bagaimana masyarakat di sana pada waktu itu yang belum memahami dhamma, kebenaran sejati, itu dibuat oleh Sang Buddha sehingga mereka memahami, mempunyai pola pikir yang lebih baik. Nah, itu juga sebetulnya adalah gerakan politik yang kita mungkin tidak mencermati dengan baik. Nah, makanya kita sebagai umat Buddha juga sebetulnya tidak boleh buta politik. Tetapi jangan main politik praktis. Itu yang digarisbawahi. Oke, baik Pak Hasdi. Nah, di awal tadi kita sudah menjelaskan ya, dijelaskan oleh Pak Hasdi bahwa cara berpolitik ala Buddhis dan bagaimana kiat-kiat antara agama dengan politik itu ternyata bisa berbaur ya gitu. Ya. Nah, sekarang ini saya menyoal di titik tolakan pada umat Buddhis sendiri. Ya. Nah, bagaimana sih itu sikap, pandangan atau tingkah laku kita sebagai seorang umat Buddhis dan sebagai seorang warga negara Republik Indonesia dalam menghadapi situasi kondisi politik Indonesia, terlebih di momen-momen politik ini. Betul, ini kan sudah mulai ancang-ancang walaupun pemilu itu di tahun depan. Di sini kita melihat dalam banyak media-media, banyak news itu juga sudah terjadi banyak ide-ide atau konsep-konsep untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat, ya gitu. Itu seperti gimana Pak Hasdi? Iya, kalau kita melihat kondisi umat Buddha kita pada umumnya mungkin masih tabu atau masih alergi di dalam berpolitik. Tetapi terakhir-terakhir ini, ya khususnya ini kan setelah era reformasi,
di kurikulum pendidikan tinggi saja itu dimasukkan mengenai politik. Sehingga di mahasiswa itu mereka diajarkan bagaimana tentang politik itu. Nah, kenapa kita sebagai umat Buddha harus paham mengenai politik? Kita memang adalah manusia pribadi, makhluk pribadi, tetapi juga makhluk sosial. Dan dalam kehidupan sosial itu kita hidup bernegara dan berbangsa. Nah, tentunya kita sebagai warga negara, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara kita? Itulah yang penting yang umat Buddha harus pahami. Ya, sehingga umat Buddha kedepannya janganlah tabu dengan politik. Asal jangan politik praktis. Oh gitu, sangat menarik apa pembahasan dari Pak Hasdi. Jadi saya baru tahu juga Pak Hasdi bahwa ke depan ini pemerintah atau bahkan sekarang ini sudah mencanangkan suatu edukasi perpolitikan untuk di bangku-bangku sekolah ya Pak Hasdi ya, gitu. Nah, jadi kira-kira ya apa sih konsep-konsep yang diajarkan dalam edukasi dalam pendidikan kita ini ya, seperti apakah itu Pak Ade? Iya, kita sebagai umat Buddha minimal kan tadi saya sampaikan bahwa kita ini adalah juga warga negara. Sebagai warga negara kita juga mempunyai tanggung jawab moral. Ya, khususnya dalam politik. Ya, kita ambil contoh kedepannya nanti ini kan pada momen pemilu, ya kita minimal kalau seandainya tidak bergabung, tidak menjadi anggota partai, minimal kita menggunakan hak pilih kita. Kalau kita menerima undangan untuk menghadiri pemilu, ya sangat diharapkan kita bisa hadir dan berpartisipasi di dalamnya. Karena itu hak kita, gitu. Oke, jadi pemirsa di rumah, sangat penting sekali kita sebagai warga negara Indonesia itu kita gunakan hak kita, apalagi sebagai umat Buddhis ya, jangan bersikap golput atau bagaimana. Itu memang suatu hal yang harus ya pasti. Iya. Oke. Tadi saya katakan kan politik itu adalah landasannya kekuasaan, kekuatan. Dengan adanya kekuasaan atau kekuatan, maka apa yang ada itu bisa dikembangkan atau diperbaiki. Ya, umat Buddha seharusnya menyadari mereka bisa juga menjadi bagian daripada pemerintahan ini. Sekarang sudah banyak teman-teman kita yang mungkin sudah menjadi ASN, PNS di beberapa instansi yang ada di Kota Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Ya, bahkan ada beberapa teman-teman juga sudah menjadi anggota dewan di kabupaten ataupun di provinsi. Ya, bahkan sampai di pusat. Kita punya mantan ketua mahasiswa Buddhis itu menjadi anggota DPR RI. Nah, ini berarti sebetulnya peluang-peluang ini harus kita tangkap. Sehingga ke depannya perhatian mungkin dari masyarakat ataupun pemerintah terhadap kita umat Buddha itu juga ada. Beberapa waktu yang lalu saya kebetulan ketemu dengan ketua komisi yang menangani keagamaan. Hanya karena waktu beliau datang ke Makassar, Pak Ashabul Kafi ya, datang ke Makassar terbatas waktunya, agak terlambat datang. Sehingga sebelum beliau datang, saya sudah pesan kepada anak beliau. Anak beliau kebetulan adalah ketua KMPI Sulawesi Selatan. Ya, saya sampaikan ke ketua KMPI ini, maaf ibu, saya harus sampaikan, nanti minta tolong kita sampaikan ke bapak kita. Kami ini umat Buddha, mulai dari 5 agama kemudian menjadi 6 agama resmi, masih merasa teraniaya. Ya, ibu KMPI ini kaget. Loh, teraniaya bagaimana? Iya,
Masa kami umat Buddha ini selalu hanya diberikan kesempatan beragama pada hari Rabu? Loh, kok bisa, Pak? Tanya ibu ini. Saya bilang iya. Agama kami itu Buddha, kalau 1D-nya itu berarti hari Rabu. Berarti kami itu hanya beragama pada hari Rabu. Yang benar itu kan 2D-nya baru agama Buddha. Jadi berarti kami hanya diberi kesempatan beragama pada hari Rabu. Ya. Bahkan yang lebih parah lagi, di Kementerian Agama yang khusus menangani agama masih tertulis Buddha dengan 1D. Ini sangat memprihatinkan. Nah, kalau ada kekuatan politik kita umat Buddha, semua ini mungkin bisa diubah dengan secepatnya, dengan baik. Makanya waktu itu saya titipkan pesan melalui ketua KMPI ini untuk menyampaikan kepada bapaknya yang ketua komisi yang menangani mengenai keagamaan. Langsung DPR pusat. Ya. Wah, juga luar biasa satu pengalaman dari Pak Hasdi ya, bahwa ada kegiatan seperti ini, ada pengalaman seperti ini juga cukup bagus ya, di mana kita sebagai seorang umat Buddhis memang diwajibkan sebenarnya untuk turut berpartisipasi di dalam kancah perpolitikan Indonesia. Karena memang perpolitikan Indonesia ini sebenarnya untuk demi kedamaian dan keutuhan NKRI, begitu Pak Hasdi ya. Oke, jadi kita lanjut lagi Pak Hasdi, bicara mengenai politik itu sendiri, pasti berbicara atau menyoal mengenai kader. Pasti ada kader atau tokoh partai politik atau seorang pemimpin seperti itu Pak Hasdi. Nah, pertanyaannya ini, tokoh yang seperti bagaimanakah yang disokong atau mendapat atensi atau perlu memang disupport menjadi perhatian bagi umat Buddhis seperti bagaimana itu Pak Hasdi? Silakan. Iya, sebetulnya dalam ajaran Buddha, Sang Buddha sudah membabarkan ada namanya Dasa Raja Dhamma. Mungkin saya bacakan supaya urutannya tidak bertukar. Yang pertama, dana, memiliki kemurahan hati. Kemudian yang kedua, sila, memiliki moralitas. Kemudian yang ketiga, parijaga, memiliki sikap rela berkorban. 4, ajawa, memiliki ketulusan hati dan kejujuran. 5, makdewa, memiliki keramahan dan kelembutan atau sopan santun. 6, tapa, memiliki kesederhanaan. 7, akoda, bebas dari niat jahat atau kebencian. 8, awihimsa, memperhatikan jalan tanpa kekerasan. 9, kanti, memperhatikan kesabaran dan kerendahan hati. 10, awiroda, menghargai pendapat orang lain, tidak mencari pertentangan. Nah, sebetulnya inilah dasar kalau seandainya kita umat Buddha mau memilih pemimpin atau kita yang menjadi pemimpin harus berdasarkan kepada dasar Raja Dhamma ini. Inilah kebajikan-kebajikan seseorang yang memang memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, bahkan pemimpin besar gitu. Nah, makanya biasa itu kan partai mencari kader-kader, dan tentunya kader-kader yang dicari itu adalah yang mempunyai kualitas, mempunyai elektabilitas. Nah, kita akan bisa memiliki kualitas dan elektabilitas ini kalau sebelumnya itu kita sudah bekerja untuk masyarakat. Jadi yang biasanya tiba-tiba kita lihat, wah, ada baliho besar begitu, berapa biaya yang dipakai? Apakah dengan baliho itu sudah bisa memastikan bahwa orang itu nanti akan kita pilih? Saya kira tidak. Kita tidak kenal siapa itu. Paling cuma tahu, oh ini namanya ini karena melihat baliho itu. Tapi yakin belum tentu kita mencoblos orang itu. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Tetapi kalau orang itu selama ini sudah bekerja untuk masyarakat, ya ambil contoh misalnya melakukan kegiatan-kegiatan
yang bisa membantu masyarakat. Ya, itu tentunya masyarakat sudah kenal orang tersebut. Ya, minimal memiliki modal berbakti kepada masyarakat. Barulah kita bisa jadikan acuan untuk memilih. Ya. Ya, baik Pak Hasdi. Nah, tadi dalam penjelasan Pak Hasdi itu ada disebut sebagai dasar Raja Dhamma yang merupakan salah satu landasan dalam berpolitik. Itu dan pasti sudah membeberkan ke 10 klasifikasi yang terkandung di dalamnya. Nah, mungkin pemirsa di rumah ini masih awam ya mengenai dasar Raja Dhamma ini. Bisa mungkin menjelaskan singkat sedikit demi sedikit Pak Hasdi? Ya, sebetulnya tadi saya sudah uraikan, tetapi intinya gini. Mereka yang menjadi pemimpin atau yang akan menjadi pemimpin itu harus memiliki kebajikan-kebajikan yang menjadi landasan kita memilih dia sebagai pemimpin. Ya. Makanya kita waktu nanti memilih, ya, kita bukan melihat karena satu dan lain sebabnya, tetapi yang kita lihat itu adalah rekam jejaknya. Apakah orang ini selama ini memang memiliki seperti tadi yang pertama dana, memiliki kemurahan hati. Yang kedua tadi sila, memiliki moralitas. Tapi kalau ternyata rekam jejaknya selama ini banyak hal yang sudah dilakukan, malah merugikan masyarakat, merugikan warga, ya jangan kita pilih dia. Dan dia juga memang tidak pantas menjadi pemimpin. Ya, Sang Buddha tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pemimpin, tetapi umat, warga sendiri yang mengklaim bahwa beliau itu adalah pemimpin. Karena kenapa? Beliau memiliki dasar Raja Dhamma ini yang memang patut dihormati. Seperti itu. Oke, baik. Sungguh suatu diskusi Dhamma yang sangat baik dan alot. Namun kita sudah sampai di penghujung waktu. Waktu yang memulainya, namun waktu jualah yang mengakhirinya. Nah, sebagai kenangan manis saya minta kesediaan dari Bapak Hasdi memberi kesan dan pesan sebagai penutup kepada pemirsa di rumah. Silahkan Pak Hasdi. Iya. Umat Buddha itu adalah bagian dari masyarakat. Sehingga kita juga harus hidup berbangsa dan bernegara dengan baik. Makanya umat Buddha juga harus ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi mendatang. Ya, minimal kita menggunakan hak pilih kita, tetapi alangkah bagusnya lagi kalau umat Buddha kita mau menjadi penyelenggara pemilu, apakah menjadi petugas KPPS, menjadi petugas di tingkat kelurahan atau kecamatan yang seperti yang kami sudah melewati. Saya kira kita akan sangat bisa memberikan manfaat pada masyarakat kita. Berpolitik boleh, asal jangan berpolitik praktis. Wow, ya berpolitik boleh, asal jangan berpolitik praktis. Luar biasa. Sungguh suatu diskusi yang sangat menarik bersama beliau. Namun juga tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan banyak wawasan kepada kita semua. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hasdi tentang sharing Dhamma sesi kali ini. Demikianlah pemirsa. Saatnya kami undur diri di hadapan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Lihat mentari kini telah menggelam, pertanda satu hari telah berlalu. Jauh
Wah